Kita bahas grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelum saya masuk ke grafik fungsinya, kita harus mengenal dulu, harus mengetahui dulu. Ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Apa maksudnya nilai maksimum dan nilai minimum? Nah, kalau nilai maksimum itu artinya nilai maksimum itu adalah nilai paling besar atau nilai paling tinggi. Oke, pada grafik atau range yang paling tinggi atau range yang paling tinggi. Ya. Kemudian nilai minimumnya. Ingat ya, range paling tinggi. Itu range paling tinggi. Kemudian sementara nilai minimum, kalau tadi nilai maksimum adalah nilai paling tinggi, berarti kalau nilai minimum adalah nilai paling rendah. Nilai paling rendah ya pada grafik atau range paling rendah atau daerah hasilnya yang paling rendah, itu yang dinamakan nilai maksimum dengan nilai minimum. Kemudian amplitudo. Nah, ini harus tekan dengan baik-baik. Amplitudo itu adalah jarak. Oke? Amplitudo itu artinya jarak. Jadi amplitudo itu adalah setengah dari jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Itu harus diingat, amplitudo itu apa, maksimum itu apa. Ingat, ini kuncinya. Kalau amplitudo itu jarak, jadi tinggal kita cari jaraknya, jarak antara maksimum dengan minimumnya berapa. Nah, amplitudo itu adalah setengah dari jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian yang ketiga itu adalah periode. Nah, periode itu apa? Periode itu interval. Oke, interval. Bisa dikatakan sebagai intervalnya atau besarannya atau jaraknya. Oke, periode itu adalah interval grafik. Bisa dikatakan dia interval grafik, interval suatu grafik. Oke, interval suatu grafik mengulang dengan bentuk yang sama. Mengulang dengan bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Oke? Atau biasanya dia kalau digabungkan akan membentuk sebuah lingkaran jika itu membentuk kurva. Jika dia kurva pasti biasanya membentuk lingkaran. Oke, nah pasti berulangnya dalam bentuk lingkaran, ya. Kemudian yang keempat itu domain dan range. Nah, domain itu biasa kita simbol dengan domain dari fungsi. Misal kalau f berarti domain dari fungsi f(x). Kalau range itu kita simbol dengan r. Berarti range dari fungsi f(x). Nah, domain biasanya hasilnya itu domain dan range itu biasanya hasilnya dalam bentuk interval atau jarak nilainya. Oke, jaraknya berapa? Intervalnya dari berapa sampai berapa? Misal interval dari 0 sampai 360 derajat. Itu namanya domain. Oke, intervalnya. Range-nya, range itu dari 1 negatif 1. Itu juga range. Jadi intervalnya dari 1 ke 1 itu semua nilai. Itu semualah yang menjadi nilai dari range-nya dari 1 sampai negatif 1.
Saya berikan contoh pada sebuah grafik. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita harus cari tahu mana sih yang dinamakan dengan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, periode, daerah asal, dan daerah hasil. Nah, saya mulai dari nilai maksimum. Oke, nilai maksimum itu adalah nilai paling tinggi. Nah, kita tinggal lihat. Nah, mana yang paling tinggi dari grafik tersebut? Dari grafik ini mana? Nah, itu kan yang paling tinggi. Kalau ini kan ini adalah sumbu negatif, ini adalah positif, sini adalah negatif, dan ini positif kan. Nah, berarti nilai paling tinggi mana? Nah, ini kan yang paling tinggi. Kalau kita lihat garisnya kan berarti ini yang paling tinggi karena ini yang sama puncaknya. Oke? Nah, berarti yang dinamakan dengan nilai maksimum adalah ini. Ini yang dinamakan dengan nilai maksimum. Puncak ini. Dua ini. Ini namanya nilai maksimum. Oke, dua inilah yang dinamakan dengan nilai maksimum. Jangan sampai kalian cuman menganggap bahwa ini tidak, sebenarnya kan sama karena dia dalam bentuk nilai, dalam bentuk angka. Oke, nilai maksimum dia berupa nilai. Begitu juga dengan nilai minimum. Nilai minimum mana yang paling rendah? Nah, itu kan yang paling rendah adalah yang ini, 2 titik ini kan. Nah, makanya yang nilai minimum itu adalah yang ini. Oke, nilai inilah yang dinamakan dengan nilai minimum. Oke. Kemudian yang berikutnya, amplitudo. Nah, ingat amplitudo itu adalah setengah dari jarak atau nilai antara nilai tertinggi atau nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini kan kalau kita tidak tahu. Nah, misalkan saja di sini jaraknya ini ternyata sama. Nah, artinya di tengah-tengah yang mana? Berarti yang di tengah adalah ini kalau dia sama tingginya kan. Nah, maka amplitudonya itu adalah ini amplitudo. Inilah yang dinamakan dengan amplitudo. Nah, begitu juga dengan ini, juga amplitudo. Dua-duanya amplitudo karena ini tengahnya, setengahnya. Ini kan maksimum, ini kan nilai maksimum. Ini nilai maksimum. Kemudian ini nilai minimum. Nah, setengahnya antara dua ini mana ya? Ini dengan ini. Makanya inilah yang dinamakan amplitudo, ini juga amplitudo. Jadi boleh ini amplitudo, boleh ini amplitudo. Tapi bukan tapi nilainya, jaraknya ini berapa? Bisa jadi dalam bentuk angka. Ini dalam bentuk angka, misalkan 3 atau 1, negatif 1. Oke, biasanya amplitudonya 1. Nah, itu maksudnya nilainya, jaraknya ini berapa? Yang dinamakan dengan amplitudo. Kemudian periode. Nah, periode itu kita tinggal lihat kapan, pada saat dimana gambarnya itu berulang. Nah, kita startnya dari sini. Saya start dari sini kan. Ini berarti dari puncak turun ke bawah. Mana sih arahnya dia? Nah, ini kita naik sini. Ternyata belum kan. Ini masih posisi turun, naik, turun. Nah, ini kan puncak, turun lagi. Mana periodenya? Nah, berarti artinya periode itu panjangnya yang ini. Panjangnya garis ini. Dari sini, dari awal kita start sampai berulang. Mana sih yang berulang? Nah, ini namanya periode. Oke, itu namanya periode. Boleh juga yang lain yang kita ambil. Misal kita mau ambil dari sini. Ini kan kita dari tengah. Ini kan dari tengahnya. Mana yang sampai kembali? Ini masih turun, naik tengah, tapi kan ke atas. Tadi ini ke bawah. Berarti ini ke atas, ternyata turun. Nah, di sini tengah lagi, turun lagi. Maka periodenya adalah itu juga. Ini juga periode. Jangan sampai pikirannya ya, ini juga periode. Ini itu juga periode. Oke. Nah, ingat, makanya pada saat grafiknya berulang. Boleh juga dari sini, kita ambil dari sini, ternyata aja sampai sini periode juga. Ya, tinggal kita hitung jaraknya itu berapa, intervalnya berapa. Misal kalau di sini 30 derajat, di sini 390 derajat, berarti dari 30 sampai 390 kita tinggal hitung. Berarti 390 dikurang 30 derajat. Maka intervalnya periodenya adalah 360 derajat. Oke? Ngerti ya? Jadi mana yang dikatakan nilai maksimum,
mana yang dikatakan nilai minimum, mana yang dikatakan amplitudo, mana yang dikatakan sebagai periode. Kemudian saya lanjut, nilai maksimum domain dan range. Nah, kalau kita katakan domain dan range-nya mana? Nah, ini kan tadi kalau posisi ini domainnya mana? Domain itu adalah nilai X kan? Berarti X di mana? X. Nah, ini kan saya startnya dari angka 0. Nilai X-nya dari angka 0, misalnya 0 derajat. Nah, dari angka 0 sampai berapa? Ini kan tidak terhingga batasnya kan? Karena saya tidak tentukan, misalkan atau kita patok saya sini, kita stop di sini. Misalkan di situ berapa ya, bagus ya? Di 450 derajat lah. Nah, artinya kalau kita sampai di situ 450 derajat, berarti domainnya mana? Ya dari 0, X lebih dari sama dengan 0 karena kita startnya dari 0. Kemudian akhirnya mana? Akhir grafiknya mana? Nah, ini kan. Maka kurang dari sama dengan 450 derajat. Nah, itu yang dinamakan dengan domain. Kemudian range. Nah, range itu berarti hasilnya yang berada pada nilai Y-nya. Kita lihat grafiknya itu batasnya dari mana sampai mana. Ternyata kalau kita lihat dari atas sini sampai ke sini kan. Nah, berarti misal di sini ada angka 1 saja, di sini saya pakai -1 ya. Nah, berarti range-nya adalah Y di mana? Ingat ini kurva Y, bentar ini X ya. Nah, berarti Y di mana? Y, lihat batasnya grafik ternyata hanya sampai sini kan. Berarti range-nya adalah lebih dari 1 kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan -1 kurang dari sama dengan 1. Itulah yang dinamakan dengan range. Batasnya, batas-batas grafiknya itu sampai di mana? Ya.